Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita sungguh bersyukur hari ini dapat beribadah bersama selaku keluarga besar BPK Penabur. Ibadah ini menjadi istimewa karena dilaksanakan pada Minggu Prapaskah. Melalui ibadah ini, kita mau memaknai kehadiran Kristus yang telah berkorban dan memulihkan kita. Kasih dan penyertaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita, sebab Ia adalah Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya, selamanya. Kunyanyikan selamanya, selamanya. Kunyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dipersilakan duduk kembali. Setiap orang yang sakit pasti mengharapkan kesembuhan. Segala cara dan upaya akan dilakukan agar segera sembuh, apakah dengan berusaha sendiri atau dengan meminta bantuan pihak lain. Dengan biaya murah atau mahal, harus menempuh jarak jauh atau dekat. Selama bisa, maka itu semua akan diusahakan demi memperoleh pemulihan. Sebagai manusia yang berdosa, kita pun membutuhkan pemulihan. Syukur kepada Allah karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak mengusahakan pengampunan dosa sendiri. Kita tidak bekerja sendiri untuk pulih, melainkan Allah lah yang bekerja dan memulihkan kita. Ia mengutus Kristus menjadi pemulih kehidupan kita. Biarlah hidup kita senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan setiap hari, sebab Dialah juru selamat kita. Mari kita semua menyanyikan KJ 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, Tuhan.
Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan Firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Yulianus Hulu dari SMA Penabur Tasikmalaya. Kepada Bapak terkasih kami persilahkan. Terima kasih Alessia. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini Bapak Ibu dan anak-anak? Baik, Kak. Baik kabarnya Pak Hulu. Tuhan baik. Suara saya jelas ya, cukup jelas ya? Sangat jelas. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi hari ini atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menguatkan, menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan pada pagi hari ini supaya Tuhan tuntun sertai supaya kami tetap dalam keadaan baik dan bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan. Ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sorry Bapak Ibu dan anak-anak, jadi ada suara bel ya. Ada suara bel, jadi dekat-dekat kantor nih. Saya izin untuk share dulu ya. Oke, bisa dilihat ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Pembacaan firman ini Bapak pakai video, tapi anak-anak boleh menyiapkan bacaannya di HP atau di Alkitab ya. Bacaan dari Injil Matius, bab 9, ayat 27 sampai dengan 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya,
Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, itu tadi pembacaan firman dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 tadi, karena 32 sampai 34 itu sebenarnya cerita yang berbeda, tapi ada kaitannya terjadi pada momen yang sama, karena itu penyembuhan pada orang yang berbeda lagi. Yang 34, kalau kita lihat ayat 32 di sini, di mana dikatakan sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah pada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Anak-anak dan Bapak Ibu, kalau kita lihat bacaan kita hari ini, mungkin saya minta dulu kita semua ya, supaya bisa meresapi peristiwa ini ya. Kita tutup mata dulu sejenak. Apakah anak-anak banyak yang sudah buka kamera ini? Oke, kita tutup mata dulu sejenak ya, beberapa detik. Kemudian nanti ada bel lagi ya, sebentar. Oke, saya ulangi instruksinya ya. Kita tutup mata sejenak beberapa detik, terus ambillah salah satu barang yang ada di dekatmu. Tapi yang jangan langsung di depan ya, agak jauh lah, agak jauh dikit. Dengan posisi mata tetap tertutup. Nanti coba rasakan ya apa yang terjadi. Apakah Anda gampang mengambil barang itu atau terjadi sesuatu, ya? Dipersilakan anak-anak. Oke, kayaknya Talia ini udah ngambil barang ya. Halo Talia. Halo Talia, selamat pagi. Talia, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat ya. Tadi waktu ngambil barang itu sesuai instruksi dalam posisi menutup mata. Iya. Ya, perasaanmu apa yang Anda rasakan? Bingung sama takut ada yang jatuh juga pas mau ngambil. Oke, jadi bingung ya. Terus takutnya ada barang lain yang jatuh ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu orang lagi ya yang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Saya nggak minta Pak Esra. Kalau Bu Desi nggak minta ini. Caroline, halo Caroline. Tapi tutup kamera ya Caroline ya. Pinginnya yang buka kamera ini. Oh nih, buka ya. Selamat pagi Caroline. Pagi, Pak. Oke, Caroline sehat ya? Sehat. Amin. Tadi sudah ngambil barang dalam keadaan menutup mata? Sudah. Oh, apa yang Anda rasakan? Agak bingung sama susah aja itu barangnya di mana, sama itu barangnya apa. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya. Nah, itu ternyata anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, itu posisi kita dalam normal ya. Masih bisa buka mata. Nah, coba sekarang kita bayangkan posisi dari kedua orang buta ini yang diceritakan di dalam Matius pasal 9 ini. Ya, bisa kita lihat gambar di sini ya. Ya. Dan diceritakan di sini ketika mereka melihat Tuhan Yesus, bukan melihat ya, mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di situ. Mereka berseru-seru dan meminta pertolongan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ternyata respon Tuhan Yesus kan tidak langsung menyembuhkan orang ini, malah Tuhan Yesus dan rombongannya itu mungkin murid-muridnya tetap melakukan perjalanan sampai ke sebuah rumah. Nanti penyembuhannya kan di sebuah rumah, bukan di pinggir jalan. Pasti kita membayangkan bagaimana seorang buta ini berjuang ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat, mereka mengikuti dari belakang dalam posisi buta, gitu ya. Pasti ini perjuangan yang luar biasa, bukan perjuangan yang biasa-biasa. Tadi yang saya minta tadi anak-anak saja yang menutup mata terus mengambil barang ya, ada kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan yang dialami oleh kedua orang buta ini jauh lebih berat dibanding posisi kita saat ini. Atau posisi kita pada saat ngambil barang, hanya mengambil barang yang dekat terus dalam posisi duduk, bukan berjalan. Apalagi di jalan itu mungkin jalannya tidak bagus, bukan aspal tapi banyak kerikil, mungkin naik turun terjal seperti itu. Memang di sini tidak diceritakan berapa jauh mereka melakukan perjalanan sehingga nanti Tuhan Yesus itu berhenti di sebuah rumah. Yang mau saya katakan di sini bahwa kedua orang buta ini memiliki perjuangan yang luar biasa. Mereka berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi di dalam dialog ini kalau kita lihat, Tuhan Yesus tidak langsung memberikan kesembuhan, tetapi dia bertanya dulu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini pertanyaan iman ya pada kedua orang ini, dan mereka langsung menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ini jawaban ini luar biasa ya. Karena Tuhan Yesus mereka posisikan di sini sebagai Tuhan. Tuhan. Bukan Yesus sebagai anak tukang kayu, tapi mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kenapa kedua orang buta ini sangat luar biasa lah dalam memberikan pengakuan atau kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mengakui kami percaya. Bisa saja mereka sudah mendengar peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang mereka percaya, apa yang mereka yakini itu terjadilah. Jadi di sini ada keyakinan atau percaya yang luar biasa atau iman yang luar biasa di dalam diri kedua orang buta ini sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Di ayat 30, maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, janganlah
jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan di sini bahwa dia itu belum saatnya untuk melakukan itu. Ya, bisa saja nanti kalau ini disebarkan, maka banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang tidak senang atas keberadaannya, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kalau kita lihat secara keseluruhan dari ayat 27 sampai 31 ini, maka kita bisa belajar bahwa orang buta ini secara fisik, ini buta fisik ya, tetapi mereka tidak buta iman, ya. Tapi banyak orang saat ini yang fisiknya tidak buta, tetapi buta iman juga ya. Ya, mungkin bisa dibedakan ya antara buta fisik dan buta iman. Ya. Kalau kita lihat tema kita hari ini, Kristus Sang Pemulih Kehidupan. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan pemulihan di sini karena dia memulihkan kehidupan kedua orang buta ini dari tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Itu ya pemulihan secara fisik yang bisa dilihat, ya, matanya bisa melek, bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa melihat pemandangan, bisa melihat macam-macam ya. Tetapi apakah mata iman mereka juga buta? Kalau di cerita ini mata iman mereka sudah terlebih dahulu melek, sudah terlebih dahulu terbuka. Kita bisa lihat di sini mereka mengatakan bahwa kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang tidak buta secara iman. Kalau kita lihat sambungan bacaan dari pasal 9, 32, 33, kita bisa melihat di sini setelah menyembuhkan kedua orang buta tadi, Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Ya, memang di sini tidak diceritakan seperti kedua orang buta tadi. Tidak diceritakan apakah Tuhan Yesus juga bertanya seperti kepada kedua orang buta itu, tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan di sini bahwa setelah terjadi kedua peristiwa itu, maka heranlah orang banyak. Ini ya katanya, demikian belum dilihat. Ini belum pernah terjadi di antara orang-orang Israel. Tetapi ada satu kelompok yang selalu membenci Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, ini orang Farisi ya, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan setan. Penghulu setan mengusir setan. Ya. Ya, susah juga. Ya, mungkin kalau kita lihat saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, terutama dalam dunia politik, mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak suka kepada seseorang, termasuk presiden kita ya. Apapun kebaikan yang dilakukan selalu salah, ya. Apapun hal-hal yang baik yang dilakukan selalu aja dianggap tidak baik. Nah, seperti orang Farisi ini, walaupun Tuhan Yesus melakukan kebaikan di sini, menyembuhkan orang buta, mengusir setan ya, dari orang bisu ini, ya tetap aja mereka menyimpulkan Tuhan Yesus itu tidak baik. Ini menjadi
pertanyaan bagi kita, mungkin kita bisa diajar bahwa tidak selamanya yang selama ini orang yang kita anggap tidak baik selalu tidak baik. Tapi pada saat tertentu mungkin dia melakukan kebaikan. Dan kita juga diajar bahwa kita harus menghargai atau merespons secara positif apa yang dilakukan oleh orang lain, terutama yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita meresponnya secara negatif. Oke, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pesan dari renungan kita hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memulihkan kehidupan orang buta karena mereka memiliki iman percaya. Iman percaya kita bisa dilihat orang lewat tindakan dan perbuatan. Di mana tadi kedua orang buta ini kita bisa melihat keteguhan iman mereka melalui tindakan mereka. Mereka berjuang mengikuti Yesus, mereka berseru-seru dengan penuh kepasrahan diri bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu terhadap kehidupan mereka. Disitulah karya Allah akan nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ragu, mereka tidak menyalahkan. Bisa saja mereka kan menyalahkan ketika mereka memanggil Tuhan Yesus, tidak direspon dengan segera, bisa saja mereka kecewa dan tidak melanjutkan perjalanan untuk mengikut Tuhan Yesus sampai ke rumah yang dituju tadi. Pasti mereka tidak akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi dalam diri kedua orang buta ini, kita bisa melihat ternyata iman mereka itu iman yang penuh dengan perjuangan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan anak-anak, Yesus selalu mendengar seruan kita, tetapi dia bertindak dan berkarya pada saat yang dia inginkan. Walaupun tadi kedua orang buta ini berseru-seru, dia mendengar, tapi dia tidak langsung merespon. Ya, dia menunggu saat-saat yang tepat menurut, karena rancangan Tuhan itu kan bukan rancangan kita ya, selaku manusia. Mungkin kita mengalami pergumulan yang hebat saat ini, ya, doa-doa kita belum tentu langsung terjawab. Atau harapan kita berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan mungkin berbeda dengan rancangan kita dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita menyalahkan orang lain? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau kita mensyukuri itu sebagai pembelajaran supaya kita semakin pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi anak-anak kami untuk kelas 9, ini kan doa untuk kalian semua untuk mempersiapkan diri masuk dan menghadapi ujian sekolah, ujian praktek, ujian akhir lah ini ya. Kita harus belajar dari kedua orang buta ini. Mereka berjuang. Mereka tidak pasif, tapi aktif. Mereka berjuang. Nah, kalau selaku siswa, apa yang kita perjuangkan? Ya, yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita lebih siap untuk menghadapi ujian. Ya, dengan cara belajar yang baik, ya, mengatur waktu dengan baik. Ya, mungkin selama ini kita kurang bisa mengatur waktu atau memanage waktu dengan baik. Nah, di sini harus mengatur waktu dengan baik supaya kita mencapai hasil yang maksimal. Walaupun kita berseru-seru seperti orang buta ini, kalau kita tidak bertindak, maka tidak ada hasilnya. Jadi antara tindakan dan perbuatan itu harus satu kesatuan ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita harus bertindak ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau kita menginginkan nilai yang bagus, kita ingin lulus dengan maksimal, dengan hasil yang memuaskan, kita harus belajar dengan baik. Dan kita juga berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, memberikan kesehatan pada kita selama mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada kita, kesabaran ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama pelajaran-pelajaran yang kita anggap sulit. Ya, Tuhan akan menolong kita. Dan kita yakini bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, melalui perenungan ini, sesuai dengan tema tadi, Kristus Sang Pemulih Kehidupan. Kita percaya, kita yakini, kita imani bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Memulihkan dari mana? Memulihkan dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak semangat menjadi semangat, yang belum maksimal menjadi maksimal. Ya, ini adalah pemulihan-pemulihan. Dari ragu-ragu menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pemulihan. Jadi pemulihan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi secara iman juga. Marilah kita melakukan hal ini, Tuhan akan menolong kita, terutama anak-anak kami kelas 9 dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan kedua tokoh di dalam cerita Alkitab ini, dua orang buta yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau sudah tahu. Mungkin kami juga mengalami pergumulan yang berbeda dengan orang buta ini. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, memulihkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa percaya kepadamu dan berserah diri dengan sungguh-sungguh. Itu adalah wujud iman kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan karena kondisi saat ini COVID semakin turun. Ini semua adalah karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami bisa menjalankan aktivitas semakin baik. Dan harapan kami ke depan, COVID ini segera berlalu ya Tuhan. Sehingga kami bisa jalankan aktivitas secara normal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami kelas 9 dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, baik ujian sekolah secara tertulis, ujian praktek yang sudah disiapkan oleh guru mata pelajaran, dan apapun yang mereka kerjakan saat ini supaya Engkau berkati ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kepintaran, supaya anak-anak kami ini senantiasa bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka bisa menjawab soal-soal dan bisa melaksanakan praktek dengan baik. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya Tuhan akan memperlengkapi kami semua, baik siswa-siswi, itu juga Bapak Ibu guru karyawan, yang terlibat di dalam persiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ujian ini. Engkau perlengkapi ya Tuhan. Yang berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua siswa, para pengurus, itu juga siswa-siswi di SMP BPK Penabur, mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Yang percaya Tuhan akan
menolong dan menyertai. Engkau selalu menjaga. Walaupun banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan menguatkan kami untuk melewati berbagai tantangan itu. Sehingga kami semakin mengerti akan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Dan berdoa dalam program-program yang dipersiapkan oleh guru karyawan SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Dalam penerimaan siswa baru, Engkau perlengkapi ya Tuhan, sehingga orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar di SMP BPK Penabur. Itu juga persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah, terutama untuk mempersiapkan ibadah Paskah. Berkati ya Tuhan para panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dan berdoa secara khusus untuk Mistiar yang akan menjalani proses operasi sesar ya Tuhan, supaya Engkau berkati tim medis yang menangani dan begitu juga obat-obatan, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik karena kasih dan penyertaan Tuhan. Berikan kekuatan, jauhkan kekhawatiran dalam kehidupan Mistiar dan keluarga supaya mereka berserah diri kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada saat ini. Kami mungkin juga telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Inilah doa kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berdiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani, sebab Dialah Allah yang setia dan adil. Jangan melupakan kasih dan perbuatannya yang ajaib. Berserahlah dan bersukacitalah dalam ketaatan sebagai pengikut Kristus, sebab Dialah Sang Pemulih kehidupan. Mari kita semua menyanyikan lagu dari PKJ 200, Ku diubahnya saat
Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh kita dalam dekapan cinta kasih-Nya yang lembut, meneguhkan kita sehingga menjadi tangguh dan tegar untuk menjalani ziarah hidup ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah doa syafaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan acara selanjutnya pada Miss Renita. Baik, terima kasih pada Alicia yang sudah memimpin kita, kemudian Pak Yulianus yang sudah membawakan firman bagi kita di pagi hari ini. Terima kasih sekali ya Bapak. Baik, terima kasih juga buat anak-anak, buat teman-teman kelas 789 sudah mengikuti ibadah doa syafaat di pagi hari ini dengan baik ya. Namun diharapkan ke depannya ketika ada kegiatan seperti ini, teman-teman untuk menyalakan kamera supaya kita saling berinteraksi, saling bertatap-muka sejenak. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan US besok ya. Yang pertama, teman-teman, untuk terutama kelas siswa-siswi kelas 9. Seperti yang sudah disampaikan di tanggal 24 Maret di WhatsApp group dan tanggal 25 Maret di Classroom, jadwal sudah di-share. Di sana sudah ada catatan penting sebetulnya. US akan dilaksanakan secara onsite di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi prokesnya tetap dijaga. Kemudian siswa-siswi datang ke sekolah maksimal 15 menit sebelum masuk ke ruang ujian. Nah, yang perlu dibawa, sekali lagi mesti sampaikan, ingatkan ya. Pertama, perangkat, laptop atau handphone. Dipastikan sudah terisi penuh dari rumah. Tapi untuk cadangan, silakan dibawa chargernya. Charger laptop maupun charger handphonenya. Kalau misalkan teman-teman ada membawa dua perangkat, yang digunakan ketika ujian hanya satu. Ya, kalau teman-teman bawa laptop dan handphonenya pasti diminta disimpan. Kemudian bawa alat tulis sudah pasti, bawa masker cadangan, barangkali maskernya kotor, bawa hand sanitizer boleh, tisu basah juga boleh. Kemudian bawa bekal, ya, karena kantin tidak ada, jadi bawa bekal makanan dan minuman secukupnya. Kemudian kartu ujian. Untuk kartu ujian dapat diambil ke sekolah, di satpam atau di tata usaha, atau nanti di hari Senin ketika pelaksanaan pertama. Kemudian poin keempat, teman-teman menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal penggunaan seragam. Kemudian ada titipan untuk petik nilai TIK. Jadi dari Senin sampai Rabu, tanggal 11 sampai 13 April, bagi teman-teman kelas 9 diberikan kesempatan untuk berlatih di lab komputer setelah ujian sekolah selesai. Diberikan kesempatan untuk berlatih di lab komputer selama 3 hari. Kemudian tanggal 19 sampai 20 April, teman-teman akan ada petik nilai TIK di lab komputer selesai tes juga. Jadwalnya akan di-share oleh Pak Suminto di kemudian hari untuk pembagiannya. Itu untuk kelas 9. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Teman-teman kelas 9? Sudah cukup jelas ya? Tolong jaga kesehatan, ikuti kegiatan ujian sekolah dengan baik, tanggung jawab dan penuh tes. Untuk teman-teman kelas 9-8, kita tahu ya, ketika pelaksanaan onsite ini, Bapak Ibu juga akan mengawas di kelas 9-8, ketika pelaksanaan ujian sekolah, memang tidak ada kegiatan pembelajaran. Hanya saja mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru ada yang memberikan tugas proyek atau misalkan flip learning, persiapan dipelajari
nanti pertemuan setelah ujian sekolah bisa dibahas di kelas masing-masing. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelas 7 sampai kelas 9? Sudah jelas ya? Kalau tidak ada, mungkin Bu Lia ada yang mau ditambahkan, barangkali ada yang saya terlewat. Terima kasih Bu. Bu Lia, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu? Sebentar, Bu. Paling titip untuk anak-anak kelas 9, karena hari Senin kalian selama US ya akan dilakukan secara onsite. Ibu harap kalian sungguh mematuhi tata tertib dengan baik dan mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ruangan kelas akan disetting di mana teman belakangnya nggak bisa lihat depannya. Jadi semua akan menghadap tembok sehingga kalian masing-masing akan tenang mengerjakannya, tidak terganggu dengan apa yang dikerjakan oleh teman di depannya, gitu ya. Sehingga Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal secara mandiri. Oleh karena itu tentu perlu dipersiapkan dengan baik. Ibu harap kalian bisa mengikuti ujian sekolah ini dengan baik, mengingat ujian sekolah akan tertulis di ijazah kalian, itu menjadi bagian dari sejarah kalian, mau berapa nilainya akan kalian bawa sepanjang hidup kalian. Dan yang jelas tidak ada remedial ujian sekolah ya, jadi pastikan kalian mengerjakan dengan serius dan baik. Oh, Catherine ada tanya nih, apakah hari ini tetap ada jadwal PTMT? Tetap PTMT, Bu Ren? Iya Bu. Kelasnya aman tapi ya. Aman, PTMT juga nggak banyak sih ya. Ya, udah dijawab ya, Catherine ya, oleh Bu Ren ada PTMT untuk hari ini. Ya, mungkin itu Bu Ren, terima kasih. sudah tidak ada yang kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menuju kelas masing-masing. Sekali apakah perlu didokumentasikan?